Ya, ayo. Ayo, hajar dia. Ayo, hajar dia. Andi, Hajar. kita sebaiknya balik ke asrama. Kalau kita ketahuan di klub tarung gelaga, kita pasti kena masalah. Ayahku bakal sumbang satu perpustakaan buat keluarga kita dari sini. Ayo, kamu pacarku seharusnya di sisiku saat aku mau. Ayo, Kenapa orang-orang mau nonton mereka bertarung? tinju. Ayo, hajar. Barbar banget. Ayo, Bash. Angkat pertahananmu. Ayo, hajar. Bas. Hajar dia. Bas. Ya. Ayo. Hajar dia. Wow. Bas. Ayo. Bas. Ayo, Bas. Wow. Oh, maaf sayang. Kamu boleh cari aku di kamar mandi. Kalau kamu mau. Ayo. Kamu bercanda, Olivia. Dia lecehkan aku. Kenapa kamu marah? Kamu sendiri yang pakai baju ini dan cari perhatian kayak wanita murahan. Enggak. Andi, tolong lepaskan aku. Sayang, kamu sangat polos. Aku suka itu. Tapi kalau kamu pakai baju murahan, aku harus lindungi kamu. Kamu keterlaluan sekali, Andi. Dan kamu mabuk. Aku pergi dulu. Kamu gak akan kemana-mana, Olivia. Karena kamu milikku. Ingat itu, kamu milikku. Atau kamu sudah gak peduli kalau ibumu mati, Hah? Operasi cara untuk ibumu sembuh, Olivia. Tolong, selamatkan ibuku. Aku bakal bayar. Aku bakal lakukan apapun, tolong. Aku bakal lakukan apapun. Aku yang bayar semua biaya medis ibumu sejak ayahmu kena kasus penipuan dan kabur. Jadi sebaiknya kamu mulai tunjukkan rasa hormat padaku, oke? Aku bakal tunjukkan rasa hormat padamu, tapi nggak ada. Cih. Cukup! Aku terlalu baik sama kamu. Sepertinya aku perlu tunjukin cara jadi pacar yang baik. Andi, ku mohon, jangan. Ku dengar kamu mau bertarung. Gigiku! Kamu buat gigiku copot! Aku cuma mau ajari kamu sopan santun. Di klub ini, kami nggak pukul cewek. Ya, betul. Ya. Titik. Aku bakal habisi kau ya. Aku kira kamu pengecut yang cuma berani lawan cewek. Kamu mau bertarung? Ayo. Masuk ring sama aku. Ayo masuk, kalau berani. Ayo. Sudah kuduga. Ayo kita pergi dari sini. Olivia, jangan bergerak atau aku bersumpah. Ancamannya buat aku muak. Ayo. Aku nggak mau pergi sama kamu. Hei! Hei, kamu tahu harusnya tinggalin bajingan itu kan? Itu bukan urusanmu. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku baru saja selamatkan kamu. Jadi ini urusanku. Kamu selamatkan aku setelah menghajar orang lain? Itu bukan aksi heroik, itu barbar. Barbar. Itu pendapatmu tentang aku? Iya, dan gak dewasa. Bertahan sama cowok yang perlakukan kamu kayak sampah itu dewasa? Kamu gak merasa pantas diperlakukan dengan baik? Astaga, matanya. Rasanya aku bisa tenggelam dan mati di dalam tatapannya. Sadar, Olivia. Kamu bahkan gak tahu namanya. Aku Sebastian. Bash. Terima kasih. Bash, tapi kamu gak tahu apapun tentang aku, jadi tinggalin aku sendiri. Astaga, matanya. Andi? Apa yang kamu lakukan di Tenang, sini? Olivia sayang. Astaga, aku benci saat kamu takut padaku. Aku memang takut padamu, Andi. Kamu mencekikku. Sekarang aku datang buat minta maaf. Ambil ini. Kurasa kamu mau bilang terima kasih.
Enggak, Andi. Aku mau bilang kita harus putus dan kamu perlu bantuan. Oh ya? Kamu yang butuh bantuan, Olivia, untuk tagihan medis ibumu. Kamu nggak berhak tinggalkan aku. Sekarang aku mau keluar sama temanku, dan kamu akan renungkan perbuatanmu di sini. Kalau kamu nggak perbaiki sikapmu itu saat aku kembali ke asrama, aku akan bayar satu lagi untuk ibumu. Batu nisannya. Kamu gila. Aku tahu kamu bertingkah gara-gara petinju semalam. Tapi kalau aku lihat kamu bersama dia lagi, aku akan hancurkan dia, Olivia. Kamu tahu aku bisa. Aku nggak mau kamu terlihat seperti laki-laki. Lebih baik jangan potong rambutmu tanpa izin. Begini saja mulai sekarang. Kamu harus izin buat semua hal, oke? Kamu nggak merasa pantas diperlakukan dengan baik. Aku harus selamatkan diriku sendiri. Aku harus cari jalan keluar. Die schauen sich aus und dann da sind sie nicht wie eine Puppe im Haus mit nem Party. Ich check das nur als Blitz oder Tageslicht aus. Ja, ich hab Aku bisa rasakan tatapanmu. Kami buka jam 11. Lagian kamu bukan klien biasa kami. Benar. Aku mau berterima kasih untuk... Aku nggak butuh terima kasihmu. Dan percakapan ini sudah selesai. Kecuali kamu bilang satu hal. Bilang kamu sudah putus dengannya. Aku nggak bisa. Kalau aku putus dengannya, dia pasti berhenti bayar tagihan medis ibuku dan dia mungkin akan targetkan kamu. Ini rumit. Gak seharusnya. Kamu menghakimi padahal kamu sendiri bertarung di klub ilegal demi uang. Aku lawan pria yang daftar untuk lawan aku. Bukan cewek yang gak mau putus dari pacar brengseknya. Itu alasan aku kesini. Aku mau kamu ajari aku. Kamu nggak mau Andi pukul aku, kan? Kalau begitu ajari aku bela diri. Daripada tinggalkan dia. Aku nggak bisa, atau dia akan sakiti ibuku atau kamu. Dengar, kamu mau latih aku atau enggak? Aku ada pertandingan besar seminggu lagi. Aku gak bisa buang-buang waktu. Lagian, aku harus sentuh kamu untuk latih kamu. Aku gak mau kamu kena masalah lagi. Aku akan baik-baik saja. Oh ya? Kamu bakal baik-baik saja dengan ini? Karena kalau aku melatihmu, keadaannya akan begini setiap hari, Liv. Kamu rasa kamu bisa terima? Astaga, itu Andi. Gymmu bagus. Jauh lebih bagus dulu sebelum ada lubang di jendelanya. Ya, itu cuma terima kasih dariku, bro. Sekarang apa kamu lihat, pacarku? Enggak, bro. Kalau kamu nggak pergi, aku akan telepon polisi. Silakan saja telepon mereka dan ucapkan salam ke Pak Bailey karena dia orang dalam. Sekalian saja bilang tentang klub tarung ilegal yang sering kamu datangi. Sekarang jawab pertanyaanku. Ini di mana Olivia? Aku nggak tahu sama sekali. Oke, kalau kamu melihatnya, kasih tahu kalau aku lagi cari dia. Kalau aku tahu kamu tahu dia di mana. Anggap saja jendela pecah itu bakal jadi kekhawatiran paling ringan baginya. Maaf.
Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Enggak, aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang libatkan kamu dalam masalah ini. Aku akan melatih kamu. Tapi setelah selesai, kita kembali jadi orang asing. Tentu saja, dia pikir aku orang gila dengan sindrom Stockholm. Kalau aku nggak bisa buat dia putus, setidaknya aku nggak akan jadi alasan dia disakiti bajingan itu. Sepakat. Besok, siang. Jangan telat. Pukul aku. Lagi. Apa? Aku sudah berusaha. Kamu gak berusaha. Kamu takut. Kamu mau bertahan hidup? Pukul aku sekuat tenaga. Ayo. Tolong, dokter, selamatkan ibuku. Ingat itu, kamu milikku. Adikku, mohon jangan. Bash, Ayo, menjauhlah dariku. aku seharusnya, tapi kenapa aku nggak mau? Ayo, lepaskan aku. Mau jawab telepon. Bahkan setelah diperlakukan begitu, dia tetap lari ke sisinya. Bahkan saat aku ada di sini. Kamu gak baik untuknya, Bash. Lepaskan dia. Sial, ini Andi. Kupikir rumah sakit yang telepon soal ibuku. Kamu pikir ini permainan? Kalau kamu gak mau anggap serius dan belajar melindungi diri, jangan buang waktuku. Kamu nggak tahu tentang aku, Bash. Aku anggap ini serius lebih dari yang kamu kira. Kalau kamu cuma mau hakimi aku nggak butuh kamu. Oh ya? Kamu hebat sekarang? Kamu gak butuh aku? Sial, dia cantik. Astaga, kenapa aku mau dia lebih dekat sama aku sekarang? Lepaskan aku darimu. Aku ada di atasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Nggak masuk akal. Seminggu sebelum pertandingan besar dan kamu malah berguling-guling sama cewek kampus. Dan siapa kamu? Maaf, aku nggak bermaksud alihkan perhatiannya dari klub tarung ini. Pertandingan ini bukan di klub, tapi tinju Mary, resmi. santai. Jangan suruh aku santai saat aku sudah korbankan segalanya buat melatih kamu. Pertandingan ini segalanya, Bash. Ini satu-satunya Keluar jalan. dari Boston dan jauh dari ayah. Benar sekali. Jadi fokus dan usir dia dari sini. Bakal ada banyak cewek saat kamu jadi pro. Enggak, Kamu beneran brengsek. Dia cewek baik. Ya, terlalu baik buat kamu. Kamu bajingan. Bajingan yang benar. Dia bakal hancurkan kamu dan kamu tahu itu. Dengar, Bash. Kita harus menang pertandingan ini. Jangan biarkan dia menghambat kita. Aku gak bisa berhenti pikirin kamu, Liv. Aku perlu rasakan tubuhmu menempel di tubuhku lagi. lalu apa yang akan kamu lakukan? Pemberhentian terakhir tur global Jackstone berlokasi di Seabridge. Ribuan penggemar mengerubungi tempat konser ingin melihat sekilas dirinya. Superstar pemenang Maple Global, Jax telah menaklukkan penghargaan musik Diamond, Velvet Palm, Pop Idol, papan atas dan sekarang dunia. Apa-apaan? Apa sih masalahmu? Ini ruang kelas, bukan sirkus.
Puji-puji siapapun itu di tempat lain saja. Ya kenapa sih? Sampah masyarakat. Aku nggak tahu. Apa hubungannya superstar denganku? Aku nggak kayak para penggemar itu. Dan aku kehabisan waktu. Beasiswa kampusku adalah satu-satunya jalan keluarku. Jadilah berguna sekali ini saja. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Apa-apaan? Apa? Sepedaku! Hei kau! Hah? Apa yang dia lakukan? Di mana dia? Jax! Kami akan mengejarmu! Kalau kau khawatir soal cewek-cewek itu, mereka sudah pergi, jadi... Sial. Astaga. Astaga, tolong! Oke. Oke. Ayolah. Lepaskan aku, lepaskan! Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Sudah kubilang aku akan menuntutmu. Maaf, apa? Menuntut? Karena penguntitan, perilaku psikotik, aku akan telepon polisi. Polisi? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, gak berterima kasih padaku. Apa? Ku bilang, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kau bukan penggemar. Penggemar? Gemar apa? Melompat ke air untuk nyelamatin orang asing? Sial. Cowok kurang ajar. Jadi remaja yang gak tahu kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Ini planet apa? Hariku sudah cukup buruk tanpa ini. Biarkan aku menebusnya. Iya, mana mungkin. Enggak, serius, biarkan aku menebusnya. Nona Sadie White. White. Kelihatannya dia kaya. Aku bisa kasih kau tiket masuk $500 belakang panggung malam ini. Apa tadi dia meminta uangku? Tiket masuk belakang panggung. Kau merusak sepedaku. Kau tahu? Lupakan saja. Tunggu, ini... Kau tahu kan ini basah? Ini Prada, kau bisa menjualnya. Ini pekerjaanmu kan? Apa? Kau menjebak cewek-cewek itu dengan matamu yang indah dan baju desainermu? Kau pikir mataku indah? Tapi kau sebenarnya cuma bajingan narsistik yang bahkan gak bisa berterima kasih pada gadis yang kasih kau napas buatan saat dia bahkan belum pernah ciuman. Kau kasih aku ciuman pertamamu. Tunggu, kau belum tahu namaku. Aku gak tertarik. Kenapa kau sangat jahat pada aku, Sadie White? Dan kenapa aku suka itu?
Skandal pinggir pantai, superstar dengan kekasih rahasia. Hei ibu, aku... Jadilah berguna sekali ini saja. Apa ini, Bu? Pekerjaan barumu. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Aku harus bekerja sebanyak apa untuk membiayai keluarga ini? Gak nyangka aku memakai sepatu roda sejauh 6 kilometer. Aduh, aku harus bekerja 2 shift untuk mengganti roda yang dirusak bajingan itu. Aku gak nyangka kita akan melihat Jax tampil langsung. Apa dia akan melihat kita? Ayolah, ini bukan drama vertikal yang menggelikan itu. Hei kau tahu di mana ruang gantinya? Aku harus kasih ini ke Jax, dia akan tampil dalam 20 menit. Tunggu, aku nggak tahu. Makasih, maaf, ada keadaan darurat, paparazzi berusaha menerobos masuk, makasih. Ini hari pertama aku. Ini konyol, apa-apaan? Kenapa kau biarkan dia pergi keluar dengan jam tangan Maple? Oke. Enggak, aku sudah bilang. Dia cuma boleh terlihat dengan Rotex di pergelangan tangannya. Kau berada di ujung tanduk. Apa kau mau dia kehilangan kontrak $30 juta ini, ha? Begitu? Oke, sudah cukup. CMS malam. Kau pakai apa di tanganmu? Jam tangan Maple. Jam tangan Maple? Kau punya kontrak eksklusif 1 tahun dengan Rotex. Itu cuma jam tangan. Cuma jam tangan. Cuma jam tangan? Jax, ini adalah kontrak $30 juta. Kau sudah berkepala 2. Sudah waktunya kau serius tentang bisnismu. Serius? Aku belum makan seharian dan aku harus tampil selama 3 jam di depan seluruh stadium 20 menit lagi saat kau bicara padaku tentang jadi serius. Dan sekarang berita CMS bilang turmu mulai kehilangan daya tariknya. Persetan mereka. Aku mau cari udara. Jax, kita nggak punya waktu. Aku bilang beri aku waktu sebentar. Sorry. Aku sangat... Itu kau. Tunggu sebentar. Kau pria yang... Cewek bodoh! Lihat perbuatanmu. Dia harus naik ke panggung 10 menit lagi. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Jangan marahi dia. Apa? Dia merusak setelan jasmu. Vior mensponsori kita cuma untuk 1 setelan. Kami akan menuntutmu. Kau akan berutang ribuan. Keluar! Pergi! Carikan aku baju lain untuk dipakai. Jax? Atau aku nggak akan naik ke panggung. Lihat apa kau? Kau dengar dia? Dan waktu aku kembali, dia harus sudah pergi. Dia harus sudah dipecat. Sedih kan? Aku minta maaf. Bohong. Dengar, kasih tahu wanita gila itu aku berhenti. Tunggu. Lepaskan aku. Ku bilang tunggu, Sadie White. Ku bilang tunggu, Sadie White. Kau ngapain kau bilang aku berhenti? Kau nggak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau bajingan yang merusak sepedaku, mengira aku penguntit padahal sudah kuselamatkan saat tenggelam lalu diserang oleh pelayanmu. Dia manajerku dan... aku minta maaf. Astaga, matanya memang indah. Ya, aku memaafkanmu. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Enggak. Kau nggak boleh pergi dariku lagi. Nggak boleh ada yang pergi. Karena kau terkenal. Karena aku Jack Stone. Huh? Artis laki-laki termuda di puncak Billboard Hot 100.
Artis yang paling banyak diputar kedua di Spotify. Nggak tahu. Tapi itu masuk akal. Melihatmu yang nggak peka. Sadarlah, Sedi. Dia cuma bajingan tampan. Bantu aku jadi peka. Apa? Berapa umurmu? 18. Berapa umurmu? Baiklah, Sedi yang berumur 18 tahun. Kau gadis remaja pertama yang pernah kutemui yang gak tahu dan gak peduli sama sekali kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Jadi aku akan cari cara lain untuk memikatmu. Target sudah kelihatan. Apa? Jaraknya sekitar 4.000 meter. Itu terlalu jauh. Batalkan saja. Aku yang tembak. Anginnya pelan. Aku naikkan 3,4 mil, geser MOA 0,7. Kak, ini bukan soal angin. Kita cuma punya satu tembakan. Kalau meleset, posisi kita akan ketahuan. Satu tembakan, satu musuh. Oh, astaga, Kak. Kamu berhasil. 4.000 meter. Kamu baru cetak rekor dunia baru, bro. Mereka nggak panggil kamu Raja Senjata tanpa alasan. Raja Senjata. Kalian tahu aku bukan tipe yang peduli gelar. Jadi, apa selanjutnya berhubung misi sudah selesai? Hah? Aku habiskan seluruh hidupku di militer. Begitu aku lepaskan seragam ini, aku cuma mau balik ke lapangan tembakku, putriku, cucuku, dan gantikan waktuku yang terbuang. Tenang saja. Aku juga bakal kangen kamu, bro. Kau! Iya, dia memang tahu. Aku dengar-dengar begitu. Tunggu saja. Apakah iya? Hari ini kita hormati pahlawan nasional, seorang penembak jitu yang sudah bela demokrasi kita, selamatkan banyak nyawa, dan membuat musuh-musuh kita gentar. Dia kini pegang rekor untuk tembakan terjauh dalam sejarah. Raja Senjata yang legendaris. Sekarang, Presiden Bradford akan menyerahkan tanda kehormatan kepada pahlawan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tapi simpan tepuk tangan kalian untuk pahlawan kita. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Ayo sambut sang penembak legendaris, Raja Senjata. Yang mereka bicarakan hanya rekor yang sudah kupecahkan. Tapi nggak ada yang ingat kamu, orang yang mati demi wujudkan itu. Aku sudah capek, Louis. Aku bersumpah, senjata aku nggak akan tumpahkan darah lagi. Aku akan lindungi keluargamu dengan nyawaku. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Berita terbaru, beberapa detik sebelum dia terima tanda kehormatan, Raja Senjata menghilang. Carl?
bisa bantu aku bongkar senjata lagi? Nggak hari ini, nak. Aku janji pada ibumu untuk cek persediaan amunisi. Aku periksa senjata barunya, daftar ceknya ada di mejamu. Terima kasih. Kerja bagus, Carl. Apa-apaan ini? Dasar sialan. Kenapa mantan suamiku ada di sini? Nggak apa-apa. Kenapa lapangan tembak ini nggak punya apa-apa selain barang rusak? Benny, ngapain kamu di sini? Kenapa? Nggak boleh mampir dan menyapa istriku yang cantik dan mungkin dapat pelukan dari putriku? Hei Rebecca. Sudahlah, berhenti, oke? Kita sudah cerai bertahun-tahun. Kamu nggak berubah sedikit pun, masih saja perusak suasana. Hei sayang, aku tahu kamu kangen ayahmu, iya kan? Nggak apa-apa. Benar-benar anak manja, nggak tahu terima kasih. Sama saja seperti ibunya, ha? Sekarang lihat kalian berdua. Baru beberapa tahun cerai, kamu sudah bersama tukang lokal. Astaga, ternyata standarmu turun banget ya. Carl itu karyawanku, nggak lebih. Lagian, sudah kubilang berkali-kali, aku nggak akan bayar utang judimu. Sekarang aku tahu kamu punya uang simpanan, makanya kamu nggak tuntut tunjangan. Jadi lakukan hal yang benar dan kasih bagianku. Nggak, aku nggak ambil uangmu, karena aku nggak mau bajingan kayak kamu dekat putriku. Kalau gitu bayar saja. Atau aku bakal datang ke sini setiap hari. Mungkin aku bakal lapor pelanggaran keselamatan, biar polisi awasi kamu dan kita lihat berapa lama kamu bertahan di bisnis ini. Paling juga nggak lama. Kamu nggak akan dapat sepeser pun. Oke, baiklah. Hei Rebecca sayang, gimana kalau ayah jemput kamu dari sekolah setiap hari mulai sekarang, biar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama, oke? Coba saja kamu sentuh putriku. Jane sayang, sekarang nyalimu gede juga ya. Mau ngapain kamu? Tembak aku di depan putrimu sendiri? Ibu. Jane, turunkan pistolnya, itu yang dia mau. Dia memancingmu. Ayo Jenny, kamu tahu aku ini penembak kelas B kan? Aku bisa lihat dari tatapan matamu sekarang. Kalau kamu gak bakal tarik pelatuk itu. Kamu yakin soal itu? Ya, aku suka taruhan. Ibu! Jin, hei kamu, jangan bergerak, oke? Tetap di situ. Ibu. Sekarang dengar sayang, kasih tahu ayah di mana uangnya disimpan. Aku nggak tahu. Kalau begitu, ayah bakal kasih kamu sedikit bantuan. Pikirkan baik-baik sekarang, oke? Jangan sakiti ibuku. Kalau begitu tinggal bilang di mana uangnya sayang. Apa dia membidik ke pelatuknya? Maksudku presisinya itu. Hei, ayo, kamu gak apa-apa? Hei, tenang saja, aku ada untukmu. Apa? Kamu barusan coba menembakku, ha? Ya, aku kasih tahu kawan. Kamu meleset. Kalau aku beneran mau menembakmu, kamu sudah mati. Kamu pikir kamu menakutiku? Semua orang di sini tahu aku penembak kelas B. Kamu sama sekali nggak menakutiku. Bagaimana biar kamu mau pergi? Ayo kita pakai cara lama. Lihat pistol ini. Aku menantangmu untuk adu merakit senjata. Siapa yang paling cepat bongkar, rakit kembali pistol ini, dan tembak duluan, menang. Kalau kamu menang, aku pergi. Kalau aku menang, kamu potong jari yang tadi kamu pakai untuk menarik pelatuk. Setuju. Enggak. Carl, nggak boleh, dia terlatih secara profesional. Kalau begitu sayang, serahkan saja uangnya, Jenny. Itu saja yang harus kamu lakukan. Nggak apa-apa, Ibu. Kau bisa atasi ini. Aturannya sederhana. Bongkar, lalu rakit kembali. Ya, tembak duluan menang. Di posisi. Siap? Mulai.
sudah tertinggal ya. Sial. Astaga. Magasinmu jenius. Maksudmu senjata itu terisi? Kamu kalah. Nggak mungkin, oke? Aku penembak kelas B, kamu cuma tukang. Maksudmu... Aku tahu gerakan itu. Ayahku ajari aku trik itu. Kenapa dia bisa tahu? Carl, kamu keren sekali. Kamu pahlawanku. Tahu nggak aku mau ngomong kosongmu, bocah? Jangan harap kamu... Oh, sial. Ini belum selesai. Hei, kamu dengar aku baik-baik sekarang. Kalau kamu sentuh mereka lagi, ku buat kamu menderita dengan cara yang gak bisa kamu bayangkan. Berulang-ulang sampai kamu mohon agar aku berhenti. Kamu gak mau aku dekat-dekat mereka lagi? Oke, aku gak akan dekat-dekat mereka lagi. Pergi jauh-jauh dariku, orang aneh. Hei, kamu terluka? Carl, kamu hebat. Astaga, aku bahkan gak mau pikirkan apa yang akan terjadi kalau kamu gak di sini. Kamu berdarah? Au, aku baik-baik saja. Gak apa-apa, oke? Aku ambilkan perban. Terima kasih. Hei, sayang, kamu masuk dulu biar Carl bantu ibu ya. Oke. Oke, aku sayang kamu. Aku sayang ibu. Iya, sayang. Gak terlalu parah. Baguslah. Hei, apa ada sesuatu yang gak kamu ceritain? Hanya saja... Jen, Pak Chris baru kita. Dia adalah Chris Redford, pelatih tim menembak nasional. Ayo Kapten, ini kesempatan buat mengesankannya. Ini Chris Redford yang lagi kita bicarakan. Dia penembak kelas A. Dan cuman ada 100 orang di dunia yang setara dengannya. Bisa bayangkan sehebat itu? Selalu ada yang lebih hebat. Bahkan di antara semua penembak elit itu, kamu gak akan temukan penembak yang lebih hebat dari Raja Senjata, yang terbaik di dunia. Lakukan yang terbaik hari ini. Oke, tapi ingat ini kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik. Chris Redford, letnan kelas 2 yang cuma kebagian tugas memelihara senjata. Dia melatih tim menembak nasional. Oh, hei, jangan pergi dulu. Lihat, hari ini penting buat kita. Kalau Pak Chris bisa dukung kita, kita bakal aman. Jadi tetap di sini, jaga-jaga saja. Jaga-jaga apa? Si pecundang ini? Jen, jujur aku gak tahu kenapa kamu mempertahankan dia. Jen, dia baru bersama kita setahun. Dan hari ini sangat penting. Maksudku kita gak bisa ambil resiko. Iya, dia memang jago nyapu lantai dan bersihkan laras, tapi hanya itu. Serahkan saja pada para profesional. Berhenti meremehkan, oke? Kalau ini bagian dari kita. Lagian dia butuh pengalaman, jadi bersikap baiklah. Oke, siap-siap. Aku akan bawa Pak Chris berkeliling. Ingat, kalau kita bisa mengesankan dia, kita bakal untung besar. Permainan dimulai. Sadar diri, tukang. Jangan mencoba membuat keributan. Tetap tenang kalau mau menembak dengan benar. Aku profesional. Aku nggak butuh saran dari tukang. Urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada kapten kita? Kamu bahkan belum pernah menembak di sini. Orang kayak kamu mungkin gak paham, tapi ini penting banget buat kami. Sebaiknya kamu jangan kacaukan. Ini Alex, kapten klub menembak kami. Dia penembak terbaik yang kami punya. Lihat dan belajar, tukang.
Lumayan. Tembakan yang bagus, akurasi yang bagus, 9 semua. Kamu memang yang terbaik. Aku profesional. Gak seperti seseorang yang mungkin gak bakal kena target. Kapten, tunjukkan siapa bosnya. Ya, lihat dan belajarlah tukang. Giliranmu tukang. Perbaiki rongsokan ini. Ayo lakukan tukang. Ini waktumu bersinar. Bersinar? Lihat betapa kotor tangannya. Yang bisa dia buat bersinar cuman senjata. Bukankah Carl paling keren? Tentu saja, kalau kamu 6 tahun. Secepat itu? Enggak mungkin kamu perbaiki apapun. Di mana teropong bidiknya? Jangan tertipu oleh terkecilnya, nak. Hei, sebentar lagi bakal macet lagi. 3 tembakan maksimal. Hei, Carl, mungkin cek sekali lagi saja biar nggak gagal sekarang. Gimana kalau kamu coba tembak dulu? 3 tembakan dan aku akan pakai. Jangan pikir bisa permalukan aku. Apa tanpa teropong bidik? Poin syuting di jarak 50 meter. Kamu pikir bisa kena apapun? Dari jarak segini? Apa-apaan ini? Tembakannya kena pusat sasaran. Wah. Itu nggak macet? Itu tembakan hoki. Maksudku kamu meleset 3 tembakan terakhir. Dari cara berdiri dan posturnya, dia jelas sudah dilatih secara profesional. Dia sudah di sini setahun penuh. Kenapa aku nggak pernah sadar? Apa itu benar cuma tembakan hoki? Astaga, beraninya kamu buang peluru dan waktu berharganya Pak Kris. Pak Kris, dia cuma tukang yang bantu-bantu di lapangan. Maksudku, kami nggak akan buat kesalahan begini. Cuma tempat bobrok seperti ini yang bakal pekerjakan badut. Tapi, kurasa cuma mereka yang mampu bayar. Oh, Pak Kris, sayang sekali. Kamu jauh-jauh datang untuk nonton sirkus. Apa ini orang terbaik dari klub menembakmu, keponakan? Kamu nggak disambut di sini, Matthew. Wah, Jen, kamu beneran buat tempat ini jadi tempat sampah. Kalau saudaraku Louis masih hidup, dia pasti akan kecewa. Ayahku pahlawan, jangan kurang ajar. Kamu tidak pantas menyebut nama ayahku. Ngapain kamu kesini? Aku kesini untuk menghormati saudaraku, sang pahlawan yang gugur, dan melihat berapa sebenarnya nilai lapangan tembak yang bobrok ini. Aku nggak jual, jadi kamu boleh pergi. Bukan aku yang akan pergi dari sini. Ini surat pinjaman yang ayahmu ambil untuk bangun lapangan tembak ini. Dan juga tanah ini sebagai jaminannya. Kamu memang sudah bayar minimum bertahun-tahun. Tapi bunganya itu akan terus naik. Itu bukan urusanmu. Aku membeli bank yang sudah membiayaimu. Jadi aku ini kreditur barumu. Kamu memang bajingan. Tempat ini kebanggaan ayahku. Dan aku lebih baik bangkrut daripada jual ke kamu. Satu kata dariku, dan tanah ini akan dilelang. Lapangan tembak ini akan jadi milikku. Kamu dan orang-orangmu bisa bereskan barang kalian dan segera pergi. Matthew, kenapa kamu tega begitu? Kamu tahu seberapa keras ayahku bekerja untuk... Oh, sudahlah. Jangan bilang pamanmu nggak pernah kasih kamu kesempatan. Dengan Pak Kris ini di sini, bagaimana kalau kita selesaikan dengan sedikit pertandingan? Apa maumu? Kalau kamu menang, lapangan tembak ini milikmu. Aku bahkan biayai renovasinya. Kalau kamu kalah, lapangan tembak ini jadi milikku selamanya. Setuju. Kalau begitu sepakat. Kalau kita kalah, apa kita bakal diusir? Jangan khawatir, sayang. Itu nggak akan terjadi. Jangan mundur sekarang, Jen. Pak Kris,
Sebagai pelatih tim nasional, kami merasa terhormat kalau kamu jadi juri pertandingan ini. Jangan khawatir, Ibu. Kita punya Carl. Dia cuma bakal memperlambat kita. Aduh, sia. Kita buat jadi 3 babak. Babak pertama, trap shooting. Total ada 15 target tanah liat. Silakan pakai senjata apapun. Kami sediakan 15 peluru. Orang yang tembak target paling banyak dalam waktu paling singkat menang. Oh, babak pertama sudah pasti kita menang. Kapten Alex pernah pegang rekor di tanah air untuk trap shoot. Sia. Itu Ned Foster, dia penembak jitu kelas B. Dia cuma cowboy. Apa hebatnya? Jen, serahkan babak pertama padaku. Ya, kamu pasti menang yang ini. Oke teman-teman, walau dia cuma penembak jitu kelas B, dia pernah kalahkan penembak kelas A 2 kali dalam trap shooting. 2, penembak kelas A? Dia punya keahlian khusus dan itu trap shooting. Mungkin kita bisa pakai dia untuk uji coba dulu. Babak pertama, Carl, giliranmu. Tukang itu, dia bukan anggota tim. Bukannya kita harusnya kirim kapten kita? Jen, dia jago memoles senjata, bukan menembak. Ayolah, ini taruhannya besar. Dia mungkin bakal panik sampai ngompol. Jen, kamu serius? Kamu kirim orang gak berguna begitu? Apa timmu isinya pecundang semua? Sia. Ini tadi cuma pemanasan. Aku bahkan belum tunjukkan kartu trufku. Kalian tahu, Nate cuma pemanasan. Dia lebih hebat daripada beberapa penembak kelas A. Kamu nggak ngerti ya? Kalau orang nggak penting itu kalah, Jen bakal bilang itu karena dia cuma tukang. Dia sudah punya alasannya. Untung ayahmu nggak di sini buat lihat kamu hancurkan lapangan tembaknya. Mau menembak untuk kami? Jen, ayolah, biar aku saja. Dengar, kita harus hati-hati. Kamu lihat sendiri level Ned, jadi berhenti mengeluh. Perhatikan setiap gerakannya. Oh, jadi itu rencananya. Jen merasa aku terlalu hebat buat lawan cowok pemanasan. Pecundang itu beneran pikir Jen percaya padanya. Aku nggak mau buang-buang waktuku, oke? Kalian beneran kirim tukang itu? Tukang, nggak semua orang punya kesempatan kalah dari penembak jitu kelas B. Anggap saja itu kehormatan. Mungkin akhirnya dia akan anggap kita penembak jitu beneran. Padahal dia cuma pemoles senjata. Apa dia pikir dia hebat? Jane, kamu yakin? Lawanmu itu penembak kelas B. Aku sudah putuskan. Oke, para peserta, pilih senjata kalian. Dia beneran maju. Aku nggak tahu dia itu berani atau cuma bodoh. Aku bukan datang buat tindas anak baru, apalagi pesuruh sepertimu yang bahkan gak layak poles senjataku. Jadi silakan saja kamu boleh pilih duluan. Apa? Senapannya ada tepat di sana dan dia malah pilih pistol. Mungkin karena dia nggak tahu cara pakai senapan. Pecundang itu bakal permalukan kita. Terutama ibumu. Aduh, apa aku salah pilih dia? Bagus. Kukira ini akan jadi acara yang membosankan. Untungnya, kalian bawa badut buat menghibur kita. Carl, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu serius. Kamu beneran gak mau ambil senapan itu? Terlalu berisik buat telingamu yang rapuh? Enggak, buat hal semudah ini, senapan itu berlebihan. Oh, jangan bilang aku gak peringatkan. Lihat ini, aku cuma punya satu mata. Bayangkan betapa jeleknya kalau aku punya dua, kan? Ned Foster, isi dan bersiap. Itu Ned Foster.
15 dari 15, kurang dari 20 detik. 15 dalam 20 detik? Bukannya dia lupa 1 peluru? Enggak, dia sengaja lakukan itu. Dia bahkan sisihkan 1 peluru untuk jatuhkan 2 target sekaligus. Dia penembak kelas B. Nggak mungkin. Itu performa kelas A, menurutku sih begitu. Enggak, tujuannya untuk ganggu Carl. Dia mencoba untuk buat Carl panik. Bagaimanapun dia nggak punya peluang sama sekali. Kemari. Kenang-kenangan biar kamu ingat aku. Sesuatu untuk ingat hari kamu dihancurkan. Atau lebih bagus lagi, tembak kepalamu sendiri. Setelah kamu malu habis-habisan. Hah? Carl, giliranmu. Lakukan dalam 17 detik. Net levelnya beda di saat ini. Yang bisa dia lakukan cuma hindari situasi memalukan ini. Enggak. Biarkan dia coba. Nggak sabar tunggu dia permalukan dirinya. Dia sudah sehebat terlalu lama. Sudah saatnya seseorang membuatmu sadar diri. Jen akan segera tahu dirimu yang sebenarnya, yaitu tukang gak becus. Belum terlambat untuk ganti senjata, kawan. Aku bahkan akan pura-pura nggak lihat. Jen, suruh dia menyerah saja. Aku akan jadi penopang tim. Kita akan menang di babak berikutnya. Mungkin aku terlalu banyak nuntut dirinya. Carl bisa melakukannya, aku percaya padanya. Coba kalian lihat, dia punya penggemar. Ibunya seharusnya ajari kamu agar gak percaya sama pria jahat. Carl gak akan bohong padaku. Dia bukan pria jahat. Kamu yang jahat. Apa maksudnya? Lihat, Jundang itu kayaknya udah gak waras. Hah? Untuk apa dia tutup mata? Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi.
Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, Dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan, habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak.
Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sia, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja sayang, kemari. Dah ayah. Dah sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet, berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah, aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini
adikku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi, keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekali tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Tolong. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia gak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun.
Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku?